Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Hantu Perawan Jeruk Purut 2008. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali Nadia yang datang ke sebuah apartemen. Ia langsung masuk dan naik tangga. Tak sengaja ia melihat kekasihnya bernama Elang sedang beradu dengan sahabatnya bernama Wanda. Nadia pun dilarikan ke rumah sakit, namun ternyata nyawanya tidak tertolong. Ketika petugas mau menyimpannya di kamar mayat, tiba-tiba film pun dimulai. Diceritakan, Nadia bangkit dari mati suri ditemani sahabatnya bernama Vina. Datanglah Elang menjenguk Nadia, namun ia tidak disambut baik. Singkat cerita, Nadia memilih tinggal di rumah tua dekat Jeruk Purut. Di halaman depan, mereka disambut penjaga rumah bernama Mono. Mereka masuk dan Mono memberikan kunci rumah. Mereka lanjut mereview kamar, sedangkan Mono buru-buru kabur entah apa yang terjadi. Nadia mereview kamar mandi yang terlihat usang. Tiba-tiba mereka lanjut main remi sekalian gibah tentang Wanda dan Elang. Nggak nyangka ya tuh anak bisa jadi setan. Scene pindah ke Wanda yang berprofesi sebagai dancer diskotik. Selesai kerja, ia menemui Elang. Terlihat Elang sedang bad mood. Elang nganterin Wanda pulang. Sebelum pamit, mereka beradu dulu, tentu saja sambil dugem. Di sisi lain, Nadia masih kepikiran dengan pengkhianatan Elang dan Wanda. Tiba-tiba TV nyala sendiri memperlihatkan kamar mandi. Nadia pun langsung ngecek, tentu saja nggak ada apa-apa. Ia duduk di bak mandi dan menemukan rambut di saluran air. Nadia kembali ke kamar, namun teman seperjuangan Wanda bernama Helen mengabarkan jika salah satu pelanggan bernama Om Ben mencarinya. Wanda pun langsung menelpon Om Ben ketika Helen sedang beraksi. Nggak pakai lama, Wanda sampai di tempatnya Om Ben dan langsung beradu dengan teknik BDSM sambil menikmati segelas cukrik. Helen naik tangga kemudian masuk rumah. Ia bebersih di wastafel, namun mendengar suara. Di sisi lain, Wanda yang selesai beradu langsung pamit. Karena ada ketukan, Om Ben membuka pintu. Setan itu masuk untuk mematoikan Om Ben. Scene pindah ke CEO Cafe tempat Nadia bekerja bernama Lucky yang main ke rumah Nadia. Terlihat Lucky sangat perhatian dengan Nadia dengan memberinya waktu istirahat lebih. Tapi saya nggak enak kelamaan ninggalin kafe. No, itu urusan nanti. Wanda bernostalgia dengan foto Nadia dan Vina. Tiba-tiba lampu mati. Wanda mencari senter, namun si setan terus ngikut. Beruntung lampu nyala. Wanda pun menjelajah rumah dan didatangi setan di belakangnya. Untung hanya mimpi. Kenapa? Wanda merasa ada yang mengikutinya. Elang pun gak peduli dan malah lanjut ngudut. Wanda pun semakin manja dengan Elang. Mono menyiapkan sajen. Terlihat ia sangat ketakutan. Permisi, jangan ganggu. Benar saja, ia bertemu seekor setan. Paginya Nadia membuka kulkas. Ia ke meja makan mengiris jeruk. Tiba-tiba tangannya dituntun masuk ke blender. Beruntung hanya mimpi dan tangan Nadia baik-baik saja. Ia keluar kamar dan menemukan sajen milik Mono. Kebetulan Mono di dapur. Ia langsung menanyakan sajen yang terdapat di depan kamarnya. Iya non, maksudnya biar aman dan nggak ada gangguan apa-apa. Wanda yang mau mandi menemukan Elang tidak ada di kamar. Setelah ditelepon, Elang beralasan ada kerjaan. Vina main ke rumah Nadia.
ia bertemu tetangga sebelah yang bermuka serius. Di dalam, Nadia cerita jika rumah ini ada penunggunya. Nadia juga berniat mulai kerja hari ini. Yakin? Di sisi lain, Wanda dinyatakan hamil. Ia ke apartemennya Elang dan langsung mengatakan sebenarnya. Kita mesti nikah. Oke, kapan? Besok? Gue serius. Gue juga serius. Di kafe, Nadia menemukan fotonya bersama Elang dan malah merusaknya. Wanda yang masih sedih ditenangkan Elang. Kita pikirin lagi nanti ya. Nadia melayani pelanggan. Lucky mendatangi Nadia untuk memberinya surat dari Elang. Nadia pun ke belakang duduk untuk mengunboxing surat itu, namun gak dibaca. Nadia kembali kerja, namun halu melihat Elang sebagai pelanggan. Kalau kamu capek istirahat. Aku nggak apa-apa. Nadia istirahat di belakang, sedangkan Vina hanya bisa melihat dari jauh. Di diskotik, Wanda nggak mood kerja. Helen pun nggak peduli karena ia harus beraksi. Wanda ke ruang ganti, tiba-tiba lampu berkedip. Wanda lanjut mandi. Di sisi lain, Elang ngeliatin fotonya Nadia. Selesai mandi, Wanda ngaca. Di kamar mandi ada kepala orang. Ngaco. Elang ngecek, otomatis Wanda mengetahui foto Nadia. Ia langsung menyusul Elang dan langsung ngelabraknya. Aku lagi pusing, Wan. Kenapa? Mikirin Nadia. Iya, gue ngerasa bersalah sama Nadia. Helen menyiapkan makan, namun sendoknya terjatuh. Ia mengambilnya tiba-tiba. Helen pun sembunyi di kamar mandi. Ia duduk di bak mandi, namun untung hanya mimpi. Helen mengambil minum dan melihat jemuran goyang sendiri. Ia mengambilnya tiba-tiba. Vina hujan-hujanan membeli sesuatu. Ia membuka kreseknya. Mono ngudut sambil menikmati kilat. Nadia yang baru pulang diingetin Mono agar menyiapkan sajen. Nadia penasaran dengan keangkeran rumah ini, namun Mono malah kabur. Hah? Jangan lupa, ini malam Jumat. Nadia yang baru masuk disambut setan. Ia ke kamar, tentu saja si setan ngikut. Nadia kabur ke ruang tengah. Si setan pun muncul dari layar TV. Beruntung si setan pergi. Asyik-asyik tidur, Wanda muntah-muntah. Ia ke kamar mandi, tentu saja digangguin setan. Dokter mengatakan gangguan gaib yang dialami Nadia itu tidak ada hubungannya dengan mati suri. Elang yang sendirian mendapat beberapa gangguan. Ia membuka pintu dan melihat ke bawah yang pasti kosong. Elang masuk lagi dan duduk di ranjang. Nadia curiga jika Mono menyembunyikan sesuatu darinya. Lo bilang lo cuma lihat kepalanya aja. Semalam gue juga lihat pas pulang kerja. Orang bilang itu hantu perawan jeruk purut. Vina pun nyelemur dengan mengatakan jika Lucky menyukainya. Nadia lanjut kerja, namun tiba-tiba Elang datang. Lagi-lagi ia tidak disambut baik. Lucky yang mengetahui hal ini pun mencoba membela. Pergi! Di dalam, Vina masih menenangkan Nadia. Lucky menemukan Nadia yang ada di luar. Ia meminta agar Nadia nggak usah kerja dulu. Aku nggak apa-apa kok, Lucky. Tapi kamu kelihatannya masih sakit. Di rumah, Nadia rebahan sambil mengingat pengkhianatan Lucky. Tiba-tiba, ia mendengar ketukan pintu. Ternyata itu Elang. Aku sayang sama kamu. Elang pun langsung kabur. Tiba-tiba TV nyala sendiri memperlihatkan kejadian di kamar mandi. Nadia langsung ke kamar mandi. Ia melihat bak mandi kosong, namun pintu terkunci dan si setan datang. Gak lama si setan pergi. Scene flashback ke pertengkaran sepasang kekasih hingga si Ciwi meninggoy dan dimakamkan di kamar mandi itu. Nadia yang ada di luar gak mau masuk karena ketakutan. Ia menceritakan semuanya ke Vina. Terus cowok yang bantu itu cewek gimana? Kalau itu gue nggak tahu. Mereka memanggil Mono untuk kemudian diinterogasi.
Mono cerita, penghuni terakhir rumah ini adalah Pak Kusno. Beliau kehilangan anak perawan hingga akhirnya stres dan bunuh Dirman. Rumah ini mang angker. Hantunya perempuan. Iya non. Mono yang buru-buru pulang malah bertemu setan. Vina menemukan foto yang mirip dengan seseorang yang pernah ditemuinya. Mereka lanjut ke kamar mandi untuk ngecek. Elang datang ke kafenya Lucky, namun ia nggak peduli. Elang membuka tong sampah, tiba-tiba si setan terus meneror hingga Elang Matoi tergantung. Nadia dan Vina membuka bak mandinya. Di sisi lain, Wanda ngudut. Tiba-tiba, globe berputar sendiri. Globe berhenti, namun teror setan terus berlanjut hingga mengakibatkan Wanda terjatuh. Nadia dan Vina lanjut menggali bak mandi dan menemukan ruang bawah tanah. Disinilah mayat yang dimaksud itu tersimpan. Scene diakhiri dengan arwah si mayat yang tersenyum kepada Nadia dan Vina. Mereka memanggil polisi untuk mengevakuasi si mayat. Nadia yang masih trauma ditenangkan Lucky, sedangkan Vina hanya bisa tersenyum bahagia. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 3,2 dari IMDb. Untuk rating versi saya bernilai 4,3. Sampai di sini rangkum film Hantu Perawan Jeruk Purut dan see you next video.